tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sekali lagi. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Saya undang para jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia walau setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Para jemaat nyanyikan. Sampai detik ini ku melihat, yes, amin, penyertaannya selalu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Shalom, kita memasuki kembali bulan yang baru, bulan November, dan saya percaya di setiap bulan Tuhan selalu hadir, dan di bulan yang kita lewati bulan ini juga ada Tuhan tetap beserta kita. Nah, bulan ini saudara yang dikasih Tuhan, gereja kita mengambil tema seturut dengan tema nasional GBI, iman dan pelayanan intergenerasi. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, dari sejak awal manusia diciptakan, kehidupannya tidak bisa dipisahkan dari tujuan Allah ini. Apa saudara? Membangkitkan generasi yang kuat, angkatan demi angkatan. Membangkitkan generasi yang kuat, angkatan demi angkatan. Mari kita lihat membaca kembali dari awal rencana Tuhan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Di sana dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Tuhan punya rencana, manusia belum ada, tapi dalam pikirannya Tuhan. Tuhan sudah membuat sebuah gambaran yang Dia akan ciptakan. Di ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan, dan diciptakannya mereka.
Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kalau kita membaca ayat ini, saudara, maka kita akan menemukan perintah pertama Allah kepada lembaga yang dibentuknya, yaitu keluarga. Perintah pertama itu adalah beranak cucu, bertambah banyak. Kenapa perintah ini dikerjakan? Karena setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dengan cara yang tidak pernah dia kerjakan sesudahnya, ataupun sebelum dan sesudahnya, membentuk dari tanah liat dan membentuk dari tulang rusuk. Ketika Tuhan menciptakan keluarga, maka dia berhenti mencipta dengan cara demikian karena proses selanjutnya lewat proses beranak cucu dan bertambah banyak. Makanya Tuhan memberi perintah ini, beranak cucu dan bertambah banyak. Karena setelah proses penciptaan itu, maka Tuhan melanjutkan proses melalui beranak cucu. Dan tadi dikatakan bertambah banyak. Bertambah banyak ini dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata multiply, melipat gandakan. Ketika kita melipat gandakan, maka kita sedang menghasilkan mutu yang sama, kualitas yang sama. Ya. Saat kita mengerjakan perintah beranak cucu dan bertambah banyak, maka berarti kita sedang menghasilkan gambar-gambar Allah yang baru. Kenapa? Karena manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ini sebelum dosa masuk ke dalam dunia. Idealnya anak cucunya yang dilahirkan pun serupa dan segambar dengan Allah. Maka dikatakan bertambah banyak, berlipat ganda. Berlipat ganda artinya menghasilkan kualitas yang sama bagusnya lewat proses itu. Ini bukan sekedar punya banyak anak, karena hari ini orang semakin punya banyak anak, malah justru semakin banyak masalah. Masalah di keluarganya, masalah di masyarakat. Bicara tentang perintah Tuhan, beranak cucu dan bertambah banyak tadi bicara tentang membangkitkan generasi. Katakan membangkitkan generasi. Sebuah angkatan yang berkualitas. Nah, kita akan membaca di Maleakhi pasal 2 ayat 14. Di sana dikatakan dan ayat 15 langsung, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Melalui pernikahan, melalui suami dan istri yang diberkati menjadi lembaga pernikahan. Pria dan wanita yang dipersatukan oleh Allah sendiri. Itu sebabnya kita tidak boleh melakukan seks di luar pernikahan. Karena salah satu tujuan seks dalam pernikahan adalah untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Bisa dibayangkan ketika dikerjakan di luar kekudusan, di luar rancangan Tuhan. Maka yang lahir keturunan yang rusak, yang tidak berkualitas karena dari awal pembentukannya sudah salah. Dikatakan bahwa dikehendaki dari kesatuan itu, dari pernikahan itu adalah keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Yang Tuhan mau adalah generasi ilahi. Alias keturunan yang mempunyai sifat-sifat Tuhan. Keturunan yang saleh, bukan keturunan yang salah. Keturunan yang benar. Bukan orang-orang yang jahat. Itu sebabnya Tuhan sangat peduli dengan pelayanan intergenerasi ini. Pentingnya kita membangun generasi ilahi. Mari kita baca di Mazmur 127. Pentingnya membangun generasi yang takut akan Tuhan, membangun generasi yang beribadah kepada Tuhan, generasi yang saleh, bukan generasi yang salah. Di Mazmur 127 dikatakan, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuhnya di pintu gerbang. Bapak Ibu, kalau kita membaca tadi ayat-ayat yang kita baca, ada huruf yang saya pertebal. Di dalam bahasa Inggris, anak-anak lelaki itu bukan anak-anak lelaki, tetapi children. Karena memang di terjemahan aslinya ada kata ben. Ben itu juga menunjuk anak laki tapi juga sekaligus children. Dalam konteks ini sepertinya lebih mengarah kepada children, anak-anak. Mau anak laki atau anak perempuan itu milik pusakanya Tuhan. Milik pusaka.
harta warisan, propertinya Tuhan, miliknya Tuhan. Anak kita bukan milik kita. Itu cuma titipan Tuhan lewat keluarga kita. Itu sebabnya kita tidak boleh memperlakukan anak-anak kita semau kita. Temukan panggilan Tuhan atas anak-anak kita lewat kepekaan yang saudara Bapak Ibu kembangkan. Berdoa, anakku ini mau nanti ke depan jadi apa? Bukan keinginan Bapak Ibu, tapi biarkan Roh Kudus yang menuntun kita. Tadi dikatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Tadi dikatakan berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ternyata di konteks ini anak panah itu bukan untuk berburu, tapi untuk berperang jarak jauh. Kenapa? Karena tadi dikatakan ada tabung panah, ada musuh-musuh di pintu gerbang. Dari ayat ini kita akan belajar bahwa anak-anak kita adalah instrumennya Tuhan, menjadi alat peperangannya Tuhan untuk menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Membangun generasi, saudara, mempersiapkan diri untuk meraih sebuah kemenangan. Tadi dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila dia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Jadi ternyata anak panah ini bukan untuk berburu, tapi untuk menghadapi musuh dari jauh. Kita sudah menang duluan dari jauh. Kalau pedang itu jarak dekat. Kalau kita perang pakai pedang, tapi kalau panah jarak jauh. Dan itu senjata mematikan dari jarak jauh. Itu sebabnya pelayanan generasi sangat penting. Karena ketika membangun generasi, kita mempersiapkan mereka, kita mengisi hidup kita dengan membangun generasi yang kuat. Tadi yang dimaksudkan adalah membuat penuh tabung panahnya. Anak-anak kita adalah senjata peperangan rohani kita, Bapak Ibu. Membesarkan anak tidak mudah, tapi percayalah, engkau akan berkemenangan ketika mendidik, membangun iman mereka dengan benar. Tadi kita membaca di Kejadian 1:26 supaya mereka berkuasa. Lewat keluarga, beranak cucu bertambah banyak supaya mereka berkuasa. Keluarga adalah lembaganya Tuhan untuk menghadirkan dan menegakkan kerajaannya di bumi ini. Kehancuran keluarga, kehancuran generasi akan membawa kutuk bagi bumi ini. Itu sebabnya dalam salah satu pelayanan Elia dikatakan, dia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Hati anak-anak berbalik kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku memukul bumi hingga musnah. Nah kita akan masuk, apa itu pelayanan intergenerasi? Pelayanan intergenerasi adalah sebuah pelayanan yang berkaitan, melibatkan dan mempengaruhi beberapa generasi. Itu pelayanan intergenerasi atau antar generasi yang berkaitan, melibatkan dan mempengaruhi beberapa generasi selanjutnya. Kita akan belajar nanti. Tuhan menyatakan diri sebagai Allah dari pelayanan intergenerasi. Nanti kita lihat beberapa ayat ini. Di Keluaran 3:6 dikatakan, lalu dia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab dia takut memandang Allah. Kalau Bapak Ibu membaca ayat ini, kita menemukan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Abraham, Ishak, Yakub, itu 3 generasi. Anak, bapak, anak, cucu, 3 generasi. Seharusnya sebagai seorang anak Tuhan, kita bisa minimal mempengaruhi 3 generasi. Di waktu kita hidup, anak kita, cucu kita. Kita tularkan kesalehan demi kesalehan. Bukan kesalahan, tapi kesalehan, hidup yang takut akan Tuhan. Kita juga membaca di 2 Timotius 1:5, dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Eunike, dan yang aku yakin juga hidup juga di dalam dirimu. 3 generasi kembali. Itu minimal kita membangun generasi kita. Minimal 3 generasi. Jangan sampai kita baru sampai kepada anak kita saja kita udah gagal. Bahkan kita gagal membangun iman kita. Itu sebabnya pastikan Bapak Ibu engkau membangun iman. Kalau engkau masih belum menikah, bangun imanmu. Sehingga pada waktu engkau menikah, engkau sudah siap untuk mengisi tabung anak panahmu. Dengan anak-anak yang diasah, dididik untuk hidup takut akan Tuhan.
Ini baru intro. Saya mengajak Bapak Ibu kita membaca ayat tema bulan ini yang kita ambil tentang iman dan pelayanan intergenerasi. Di 2 Timotius 1 ayat 3 dikatakan ini ayat tema kita. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau. Aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku, supaya penuhlah sukacitaku. Bapak Ibu, ini surat dari Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Kita akan belajar ayat ini. Seharusnya kita menjadi perintis dan pendukung bagi generasi di bawah kita. Bukan malah jadi penghambat, tapi pendukung, pendorong, bukan perongrong. Kita jadi penolong, bukan penodong. Untuk generasi kita, memberi mereka semangat, sukacita. Ayo takut Tuhan. Jangan ragu untuk takut Tuhan. Hidup benar, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kenapa? Karena anak-anak butuh bapak, butuh orang tua. Bukan pakai jurus bela diri. Konon dulu katanya Suhu Shaolin, ya, guru kungfu. Dia akan ajarkan 8 jurus dari 9 jurus yang dia miliki, sehingga kalau muridnya dianggap kurang ajar, dia akan hadapi dengan jurus yang dia belum ajarkan, sehingga dia bisa menang. Lama-lama jurusnya habis. Nanti punya murid lagi dari 8 jadi 7, 7 jadi 6. Seharusnya generasi di bawah kita semakin hebat dibanding diri kita. Saya senang di gereja orang-orang anak rohani yang kami bimbing, yang dipercayakan, dia bisa khotbah lebih keren, pelayanannya lebih keren, lebih pintar, lebih bagus. Saya happy. Mungkin saya terbata-bata, tidak fasih. Tapi murid-murid anak-anak rohani kami bisa bertumbuh lebih hebat. Itu membuat saya bersuka cita. Jangan seperti Kain yang membunuh saudaranya sendiri karena merasa tersaingi. Atau Saul yang mengejar menantunya sendiri karena merasa takut tersaingi. Jangan-jangan nanti dia yang jadi raja. Jangan-jangan dia yang nanti jadi terkenal. Ini yang mematikan banyak di gereja Tuhan. Spirit Kain, spirit Saul, spirit Korah yang memberontak. Tidak taat kepada otoritas, itu sangat menghancurkan. Mari Bapak Ibu engkau yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Miliki ketulusan, kemurnian iman, dan hati yang penuh kasih. Tuhan memakai keluarga sebagai lembaga ilahinya yang pertama. Kenapa pakai keluarga? Adalah agar ada pola ilahi ini. Bapa yang bangga ketika anak-anaknya lebih hebat dan lebih maju. Dia menggunakan gambaran keluarga sebagai lembaga ilahinya untuk membuat orang-orang itu mengenal sebuah hubungan yang hangat dekat dan tidak ada iri hati di dalamnya. Tapi sayang dosa menghancurkan banyak hal. Kain dimasuki dosa, dia tidak bisa kontrol dirinya, habislah. Saul tidak bisa kontrol dirinya, dia coba membunuh menantunya sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi ada kata, aku ingin melihat engkau. Saya kepingin melihat saudara lebih hebat dari saya. Lebih maju, lebih diberkati, lebih sukses. Baik kehidupan pernikahan maupun kehidupan di pelayanan maupun di dalam dunia sekuler. Di mana kau berbisnis, kau bekerja, kau lebih diberkati, kau lebih hebat. Itu saya pengen melihat itu. Itulah kenapa Tuhan membentuk keluarga. Seorang bapak akan bangga dengan anaknya ketika anaknya lebih hebat. Secara umum bapak itu tidak akan malu ketika dia merasa diri kalah dengan anaknya. Secara umum bapak itu tidak akan iri ketika anaknya lebih hebat. Dia justru bangga. Demikianlah kebanggaan saya, kesukaan saya ketika saya melihat saudara lebih bertumbuh imannya, lebih hebat pelayanannya, lebih sukses hidupnya. Nah, kita akan masuk bagaimana kita terlibat dalam pelayanan intergenerasi. Bagaimana kita terlibat dalam pelayanan generasi. Bapak Ibu, kita perlu hadir dan mau terlibat. Hadir dan mau terlibat. Dalam 3 hal ini, 3D. Doa, daya, tenaga, hadir, dan dana. Kita support anak-anak rohani kita. Anak-anak kita untuk lebih maju, belajar lebih hebat, pelayanan lebih besar. Itu yang kerinduan saya di Arauna. Dulu kami merintis dari nol. Tapi hari ini
Kalau kita mau pelayanan, membuka pelayanan baru, anak rohani kami membuka pelayanan baru, gereja Arauna bisa mensupport tanpa harus berjuang keras seperti kami dulu. Kenapa? Karena itulah pelayanan intergenerasi di mana saya hadir dan saya mau terlibat. Sampai hari ini bahkan sekedar jadi sopirnya anak sekolah minggu dan anak remaja, saya kerjakan dengan happy, bahkan itu menjadi energi booster saya. Saya semakin semangat, saya semakin sehat ketika ngantar mereka satu-satu. Di depan rumah tiba nunggu mereka ketemu orang tuanya masuk, saya baru tinggalkan. Sebagian jemaat berkata, aduh nanti repot Pak Gembala biar kami saja. Enggak, saya enggak pernah kerepotan. Karena saya mau terlibat dalam pelayanan intergenerasi. Hati, doa, dana, daya saya kerjakan. Sampai saya berdoa, Tuhan beri aku sehat panjang umur. Biar seperti Musa, seperti Kaleb dan Yosua, umur 85 masih bisa sanggup berperang. Bahkan saya ngomong, masih bisa nyetir mobil, ngantar jemput anak-anak. Sudah lebih dari 13 tahun saya antar jemput anak sekolah minggu. Sempat terhenti waktu pandemi dan itu membuat saya sedih karena saya tidak bisa terlibat. Saya tidak fasih, saya tidak pintar. Saya tidak pintar ngajar sekolah minggu, tapi hati saya ada di anak-anak. Kenapa saya mau terlibat dalam pelayanan intergenerasi? Kita menjadi pengayom yang mendukung dan membesarkan hati para junior, bukan menyakiti dan membuat tawar hati mereka. Tuhan berkata, hai bapak-bapak, hai orang-orang tua rohani, bapak-bapak rohani, janganlah sakiti hati anakmu, jangan sakiti hati anak rohanimu, jangan lukai hati mereka, supaya jangan tawar hatinya. Hari ini ada banyak orang tawar hati kepada gereja, berawal dari tawar hati di rumahnya, tawar hati di gereja karena dilukai oleh figur-figur yang seharusnya memberi kehangatan. Saya banyak kekurangan tapi saya lagi terus belajar, supaya saya bisa menjadi figur yang mengayomi, melindungi, membesarkan hati, supaya lahir generasi anak panah yang menghancurkan musuh, sehingga kita bisa berbicara dengan musuh di depan pintu gerbang. Kita akan masuk bagaimana mempersiapkan generasi unggul. Mari Bapak Ibu bisa membuka di Ulangan pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Ya, sebelum memasuki era baru di tanah perjanjian. Ulangan itu era di mana sesaat lagi orang Israel akan masuk ke tanah perjanjian dan Musa tidak bisa ikut masuk. Tuhan ngomong, kau tidak bisa menyeberang. Kau hanya bisa lihat dari jauh tapi tidak bisa masuk. Dan akhirnya Yosua yang masuk. Tetapi Musa mengajarkan generasi baru bangsa Israel untuk memperhatikan hal-hal penting. Agar generasi baru itu menjadi generasi yang unggul dan tidak mengulangi kesalahan generasi lama. Bapak Ibu, mari kita menjadi generasi yang lebih baik dari generasi sebelumnya. Kalau dulu generasi kita enggak takut Tuhan, mari hari ini kita takut Tuhan. Kalau generasi dulu takut Tuhan, hari ini kita jadi generasi yang menjadi berkat. Dengan hidup yang takut Tuhan kita menjadi berkat lewat apapun yang bisa kita kerjakan. Apa yang kita perlu perhatikan untuk jadi generasi yang unggul? Hal-hal yang sangat penting. Yang pertama, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan sekedar teror ketakutan. Tapi ketakutan, teror yang lahir dari rasa hormat karena tahu bahwa Tuhan itu Allah yang maha besar, maha kuasa, maha suci, maha hadir, melihat bahkan sedang melihat kita pagi ini. Kalau engkau mengerti ini, maka di hatimu akan selalu ada alarm kekudusan dan kebenaran. Engkau tidak akan berani sembarangan hidup bahkan di tempat tersembunyi sekalipun. Di mana tidak ada seorang pun melihat karena engkau melihat bahwa ada Tuhan. Di ayat 1 dikatakan, maka sekarang hai orang Israel dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Hidup takut akan Tuhan membuat kita hidup pertama dan kita bisa memasuki dan menduduki. Artinya menikmati, mengalami janji Tuhan sekaligus menggenapi tujuan Allah dalam hidup kita. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan ayat 2. Dan janganlah kamu menguranginya, dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Kita perlu memperkenalkan Tuhan dan mengajarkan hidup yang takut akan Dia sedini mungkin kepada anak-anak kita. Seberapa kecil anak kita bisa diajari untuk takut Tuhan, bahkan sejak dari kandungan ibunya. Di beberapa pengalaman pelayanan, anak-anak yang waktu masih ada di kandungan ibunya,
Istri saya kadang-kadang sapa mamanya, "Hai, ini Tante Sari, Tuhan berkati ya." Tiba-tiba di perut anak itu bergerak. Saya kaget, mamanya juga kaget. Sampai kagetnya karena bisa dilihat gerakan bayi di perut itu. Kenapa? Karena anak kecil, anak dalam kandungan, bisa ditularkan roh takut akan Tuhan. Dia belum bisa berpikir, dia belum bisa berbicara. Tapi rohnya bisa menangkap, bisa merekam. Masa kandungan adalah masa perekaman. Belum ada logika, tapi ngerekam. Anak-anak kita perlu ditanamkan takut Tuhan. Dari sejak kecil menghormati. Bila perlu ibu-ibu yang lagi ngidam ketika waktu mau hari ibadah tiba-tiba anaknya ngidamnya jadi parah. Bisa tenang, sabar. Ini waktu ibadah kamu bisa tenang ya. Saya percaya anak kita dari kandungan bisa merekam kesalehan iman orang tua. Itu sebabnya tularkan itu dari sejak kandungan. Mari kita mengajarkan, memperkenalkan Tuhan dan mengajarkan hidup yang takut dia sedini mungkin. Salah satu bentuk takut akan Tuhan itu adalah tidak menambahi maupun mengurangi apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Apa yang Tuhan perintahkan tidak kita kurangi. Kita tidak tambahi, kita tidak otak-atik, kita tidak olah-olah demi kepentingan diri. Kita tidak mengerjakan itu. Kita membangun hidup yang takut akan Tuhan dengan cara menularkan iman yang murni. Tidak pakai nambah-nambahi Bapak Ibu. Takut akan Tuhan akan membawa kepada kehidupan. Sebaliknya sikap memberontak akan mengantar kita kepada penghukuman. Penghukuman masih ada. Penghukuman masih ada. Orang-orang yang fasik, yang tidak takut Tuhan, melecehkan kebenaran, mencemooh kebenaran. Maka dia akan mengalami akibatnya bukan hanya di dunia akan datang, di dunia sekarang ini. Saya melihat orang-orang yang sembarangan hidupnya jauh dari Tuhan, hatinya hampa, terjebak kepada kebiasaan buruk, itu sebuah bentuk hukuman. Orang yang terikat kepada kebiasaan buruk itu sebuah hukuman, termasuk juga penyimpangan seksual, itu sebuah hukuman. Bapak Ibu bisa baca di Roma 1 tentang penyimpangan seksual. Karena mereka menolak mengakui pemerintahan Allah. Tuhan menyerahkan mereka kepada pikiran terkutuk. Jangan berpikir saudara terikat dengan narkoba, alkohol, nikotin. Itu bukan sebuah hukuman, itu hukuman. Karena ketika kita ingin bebas, kita tidak bisa apa-apa. Kita akan belajar Bapak Ibu. Bagaimana kita membangun hidup yang takut akan Tuhan. Bagaimana kita memiliki hati yang takut akan Tuhan dan hidup yang benar. Mari kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Ya, poin yang kedua kita akan belajar bagaimana kita memperhatikan hal-hal penting dan menularkannya kepada anak-anak kita, yaitu hal yang kedua mendengar ajaran Tuhan. Bapak Ibu mari kita membaca di ayat yang kelima. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang kuperintahkan, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Kita perlu membangun sikap dengar-dengaran kepada ajaran Tuhan. Kita perlu membangun sikap dengar-dengaran dan kemudian menularkannya kepada anak-anak kita. Bagaimana kita mau menularkan kalau Bapak Ibu ibadah saja malas? Di waktu hari Minggu, engkau ada di rumahmu, engkau sambil nonton pertandingan bola lalu tidak ke gereja. Bagaimana saudara akan menularkan ketika ada orang khotbah, saudara keluar dan mencemooh? Di mana saudara mengajarkan anak-anak itu mendengar ajaran Tuhan kalau sendiri saudara menjadi begitu terlalu kritis kepada pendeta dan juga kepada ajaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau mempersiapkan generasi unggul, mari ajar mereka dan tularkan bagaimana pentingnya mendengar ajaran Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti akan memilih hidup dalam kehendaknya dan mentaati firman-Nya, Bapak Ibu. Ya. Kasih kepada Tuhan itu bukan sekedar sebuah perasaan mendayu-dayu. Wah, meratap-ratap, nangis-nangis. Kalau ibadah, kalau berdoa nangis-nangis, itu bukan kasih Tuhan. Itu dramatis. Tapi kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau menghormati Tuhan, engkau memiliki integritas iman yang utuh, yaitu kesatuan keyakinan, perasaan, tindakan yang menjadi gaya hidup.
Tidak kemudian di dalam gereja seperti ini, di luar gereja seperti itu. Di dalam hati seperti ini, di luar mulut beda lagi. Itu tidak berintegritas. Ada keutuhan dari antara tampilan muka, suasana hati, tindakan, perkataan, perasaan kita. Mari kita membangun kasih kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan memilih hidup dalam kehendak-Nya dan taat kepada firman-Nya sekalipun perasaan kita, keinginan kita, harapan kita tidak sesuai dengan apa yang harus kita taati. Taat itu nomor 1. Hidup benar itu nomor 1. Itu yang perlu kita prioritaskan. Hal yang ketiga, bagaimana kita mempersiapkan generasi unggul adalah kita menularkan dan membangun anak-anak kita sehingga mereka memiliki hikmat Tuhan. Di ayat 6 dikatakan dari Ulangan pasal 4, lakukanlah itu dengan setia. Sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, demikian benar seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu, semuanya itu tadi anak cucu, sekarang sampai cucu dan cicit, keturunan keempat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu memiliki kehidupan yang penuh hikmat. Memiliki hikmat Tuhan dalam hidup kita yang lahir dari iman yang benar, hidup yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan memiliki hikmat. Karena kita berkata takut akan Tuhan adalah awal dari hikmat. Yang membuat umat Tuhan berbeda dari orang lain adalah karena mereka memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang dekat, yang selalu hadir dan menyertai. Saya setiap kali berdoa untuk orang yang belum kenal Tuhan non-Kristen, saya tidak berkata, saya coba membuktikan Allahku kepadamu, tidak. Saya cuma ngomong, saya yakin saya punya Allah yang membuktikan dirinya. Karena Allah yang saya sembah adalah Allah yang dekat, Allah yang hadir. Bahkan di saat saudara sedang beribadah saat ini, Tuhan ada bersama kita. Dan di mana ada roh Allah, di mana Tuhan ada, di situ ada kemerdekaan. Saya percaya pagi ini, engkau yang sedang ikut ibadah, Tuhan sedang menjamah hidupmu. Engkau bisa mengalami pertolongan, mengalami kelegaan, mendapat kekuatan baru. Bahkan tidak sedikit yang bisa mengalami mujizat. Di beberapa pengalaman saya khotbah, istri saya khotbah, belum ada yang tumpang tangan. Ada orang dijamah Tuhan sembuh dari jantung. Tidak ada yang tumpang tangan kepadanya, cuma doa dari mimbar pendarahan berhenti. Sakit sembuh. Saya percaya pagi ini kuasa yang sama. Karena Tuhan adalah Allah yang dekat. Allah yang hadir, Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu engkau sedang membutuhkan. Semoga Tuhan menjamah saudara. Ketetapan dan peraturan Tuhan itu menjadikan umatnya memiliki kebijaksanaan dan akal budi. Bukan cuma akal, tapi akal budi. Akal yang baik. Yang disertai hati nurani yang baik. Kalau kita cuma pintar, kita cuma punya naluri, itu tidak lain seperti binatang. Iblis pun pintar. Tapi iblis tidak punya akal budi. Karena dia adalah penguasa dosa dan dibawa dosa juga. Kalau engkau hidup dalam ketetapan dan peraturan Tuhan, maka saudara akan memiliki kebijaksanaan dan akal budi. Relasi kita dengan Tuhan membuat kita terhubung dengan sumber hikmat itu. Dan senantiasa diperbaharui dalam akal budi kita. Bapak Ibu, kita belum sempurna. Tapi kita punya Tuhan yang sempurna, kita mendapat kasih karunia yang sempurna. Sehingga sekalipun dosamu merah seperti kermisi, kotor seperti kain kesumba dikatakan, akan jadi putih seperti salju, seperti bulu domba. Bulu domba yang bersih. Sekalipun kau sangat rusak. Tapi kalau engkau mau membangun hidup takut akan Tuhan, mau mendengar ajaran Tuhan, dan merindukan memiliki hikmat Tuhan, 3 poin tadi, maka Tuhan bisa terus memperbaharui hidup saudara. Maukah saudara engkau diperbaharui oleh Tuhan? Ada ayat penutup.
Menjadi generasi unggul merupakan proses yang berkesinambungan. Jangan berhenti ketika kita gagal jatuh. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal kepada mereka yang tetap setia. Engkau bisa gagal, engkau bisa jatuh. Petrus pernah menyangkal Yesus. Daud pernah membunuh, bahkan berzina dengan cara menjijikkan. Tapi ketika dia kembali kepada Tuhan, Tuhan berkata begini, tidak seperti Daud, hambaku, yang berkenan kepadaku. Loh, dia pernah melakukan dosa yang besar. Dia pernah mengerjakan hal yang menjijikkan. Tapi kasih karunia Tuhan memperbaharui Daud. Ketika di dalam pertobatan Daud begini, jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Jadikan hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu dariku. Jadikan aku bagian keselamatan-Mu dan perbaharuilah batinku. Lagu ini ada di Mazmur 51. Ditulis setelah Daud menghampiri Batsheba, dia tulis sendiri. Dia minta ampun, dia bertobat dan Tuhan perbaharui. Maukah saudara pagi ini kau diperbaharui? Kalau engkau merasa gagal, bangkit kembali. Kau akan benar-benar gagal ketika kau tidak mau bangkit. Di Kolose 3 dikatakan, tetapi sekarang ayat 8, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Dan dikatakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Pengampunan, penebusan itu satu kali dan paripurna, lengkap sempurna. Tapi kelemahan kita masih bisa marah, geram, kita bisa fitnah, kita bisa berkata kotor, kita kadang bisa berdusta. Tapi kalau Bapak Ibu mau bertobat, maka manusia baru yang telah engkau terima puluhan tahun lalu atau tahun lalu, itu akan terus-menerus diperbaharui di dalam kasih karunia Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak menganggap remeh kasih karunia Allah. Kau menghargai, sehingga ketika kau jatuh, kau seperti Daud. Aku ampuni aku Tuhan, aku berdosa kepadamu. Dan bangkit lagi. Seperti Petrus. 3 kali menyangkal Yesus, 3 kali Yesus cari, 3 kali Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku? Jawabannya Petrus, tidak ada tawar-menawar. Ya guru, aku mengasihi engkau. Dan Tuhan ngomong, gembalakan domba-dombaku 3 kali. Kenapa? Tuhan melupakan. Tuhan mengampuni. Tuhan menyucikan pelanggaran Petrus. Mungkin kalau Petrus nyangkalnya 7 kali, Tuhan tanya 7 kali. Sama. Engkau mungkin sudah pernah berdosa. Seberapa besar dosamu, Tuhan ampuni. Saya akan membawa saudara kepada hal ini. Mari kita membangun hal-hal penting ini. Yaitu yang pertama, hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, mendengar ajaran Tuhan. Yang ketiga, memiliki hikmat Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang beriman dan terlibat dalam pelayanan intergenerasi, menjadi bagian dari pelayanan intergenerasi, baik mau tua maupun muda, sudah menikah atau belum menikah, engkau bisa mulai membangunnya detik ini. Mengambil tekad, aku tidak mau main-main lagi, saya mau sungguh-sungguh sama Tuhan, supaya saya bisa melahirkan iman yang sehat, dan menularkannya kepada generasiku, kepada teman-temanku, kepada orang lain, kepada anak cucuku nanti kalau saya menikah. Kalau tidak menikah, membesarkan anak cucunya orang lain. Ada banyak orang tidak punya anak, tidak menikah, dia bahkan melayani anak-anak jauh lebih banyak. Anak rohaninya, luar biasa banyak. Dan melahirkan generasi yang kuat. Ayo mari kita bangkit, kita menjadi orang yang beriman dan peduli kepada pelayanan intergenerasi. Kiranya Tuhan memberkati kita. Saya selesai berkhotbah. Dan sesaat lagi kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa dan mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus.
Kami bersyukur kami sudah mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang beriman, terlibat dalam pelayanan intergenerasi, supaya kami menjadi orang yang takut akan Tuhan, kami mendengar ajaran Tuhan, kami menjadi orang yang memiliki hikmat Tuhan, dan melaluinya nama Tuhan dipermuliakan. Meteraikan firman-Mu pagi ini, sehingga setiap kali kami mengingat, kami melihat generasi kami menjadi orang-orang yang bersukacita, orang yang bersemangat untuk melayani mereka. Kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Hamba minta tolong, kiranya Engkau menuntun kami, memberi kami kekuatan baru, sehingga iman kami diperbaharui melalui perjamuan kudus pagi ini. Terima kasih Tuhan, melalui roti dan anggur yang akan kami minum, kami mengakui tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari siapkan roti dan anggur kita dan dengarkan firman Tuhan. Mari angkat roti lebih tinggi. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa pada malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa roti yang kita pecahkan menjadi persekutuan dengan tubuh Tuhan yang telah Dia serahkan? Kalau engkau percaya katakan amin. Kita makan sama-sama. Amin. Dalam nama Yesus. Mari kita siapkan cawan juga. Dan angkat lebih tinggi. Mendengarkan firman Tuhan. Demikian juga sesudah makan, Yesus mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu meminumnya, kamu sedang memberitakan kematianku sampai aku datang kedua kali. Percayakah saudara, cawan yang kita minum pagi ini adalah persekutuan dengan darah Yesus? Kalau engkau percaya katakan amin dan kita minum sama-sama. Amin dalam nama Yesus. Mari sekali lagi kita berdoa bersyukur. Tuhan, terima kasih buat karya-Mu. Engkau membayar kami dan menebus kami, agar kami menjadi milik-Mu. Kami memiliki hidup kekal, kami memiliki tujuan. Tolong kami Tuhan untuk setia kepada-Mu, untuk hidup takut akan Tuhan, untuk kami dengar-dengaran kepada firman, kepada ajaran-Mu, dan kami hidup dalam hikmat Tuhan, bukan dalam kebodohan. Terima kasih kami bersyukur ini hidup kami, pakai kami untuk terlibat dalam pelayanan intergenerasi. Kami juga menyisipkan doa untuk mereka yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Baik itu mujizat, kesembuhan ilahi. Kami masih percaya ada mujizat buat mereka yang sedang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, kiranya Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang terikat, kiranya Tuhan lepaskan. Dalam nama Yesus, mereka sedang membutuhkan jalan keluar. Hamba berdoa, Engkau yang membuka jalan di tengah lautan, membuka jalan di padang belantara. Kiranya Engkau membuka jalan juga buat umat-Mu. Tuhan tolong setiap pernikahan. Tuhan tolong anak-anak muda. Tuhan tolong anak-anak sekolah minggu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan kami pemimpin yang baru. Kami berdoa supaya tim kepemimpinan bangsa kami bisa bekerja dengan baik dan dengan takut akan Tuhan. Lindungi bangsa kami dari kerusuhan, perpecahan, maupun bencana alam. Biar pergerakan bumi atau pergerakan angin itu membawa berkat bagi Indonesia. Kami memberkati Indonesia, kami memberkati kota kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari arahkan hati saudara dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadap menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahteranya. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah berkat Tuhan atas hidupmu. Yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.